guys, welcome back to my YouTube channel. Lagi di channel YouTube aku, Lisalia Lestari. Nah, sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih nih buat kalian yang udah bersedia mengklik video ini. Aku mau tanya dulu nih sebelumnya, kalian itu yang lihat video ini tipe kalau orang yang suka pegunungan atau enggak? Kalian bisa komen di bawah ya. Nah, buat kalian yang udah pernah naik gunung, kalian bisa komen juga di bawah cerita misteri apa aja yang udah kalian alamin selama kalian dalam perjalanan menuju puncaknya itu. Nah, sekarang apa aja cerita misteri yang bakal aku bawain? Langsung aja kita ke videonya. Buat gunung yang pertama, kita ambil dari Gunung Sumbing, guys. Nah, Gunung Sumbing ini berada di ketinggian 3.371 meter. Gunung Sumbing ada di antara 3 kabupaten. Yang pertama itu dari Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti gunung-gunung lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah yang ganjil. Nah, tapi ada sekumpulan mahasiswa pecinta alam yang gak percaya sama hal-hal kayak gitu, guys. Jadi mereka tuh gak ngegubris gitu tentang larangan itu. Jadi mereka naik ke atas ke gunung itu dengan jumlah 11 orang. Nah, saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1 orang. Pendaki wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Nah, pada saat mereka sudah sampai di puncak, anggota ke-12 itu hilang. Mereka pun beristirahat bersama, tapi penampakan tak mengenakan mengusik mereka. Pocong muncul di antara mereka ketika mereka sedang duduk mengelilingi api unggun. 4 orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang punya indera keenam. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur sudah bisa sampai ke atas. Pada saat mereka selesai berdoa, pocong tersebut hilang. Akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun. Sesosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka, guys. Kalau kalian ada di posisi kayak si mahasiswa ini tuh gimana coba rasanya diikuti terus diawasi pocong tuh. Tapi mereka itu gak ngegubris. Dan tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu melihat sebuah pintu yang besar dekat lereng gunung dekat posko istirahat mereka. Nah, pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Terdapat penjaga dan sesosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan itu terdengar oleh ke-11 pendaki tersebut. Mereka langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung. Yang kedua, Gunung Gede. Gunung Gede berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.958 meter, gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis. Salah satunya adalah tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki. Yang itu, sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut bersama beberapa pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun, salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan nih, guys. Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, pandangannya langsung kabur, guys. Nah, dia langsung melihat sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang. Sesosok tersebut dipercaya sebagai penunggu
yang marah akibat tindakan tidak sopan pendaki ini, guys. Nah, dia pun kesurupan. Kemudian dari perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan nafas berat dan berlari-larian naik dan turun tanjakan itu. Teman-temannya yang melihat kondisi pendaki itu juga sangat kebingungan gitu. Mereka tuh cuman kayak bisa ikut-ikut teriak, ikut-ikut histeris dengan kondisi temannya yang seperti itu. Nah, sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya, dia seperti dibawa ke sebuah era yang penuh dengan orang-orang zaman kerajaan, guys. Dia kemudian merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan, kemudian mulai sadarkan diri. Saat dia sadar, dia kembali melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan yang marah bersama 2 ekor macan yang tadi. Dia sadar dengan kondisi badannya yang sudah dibaringkan di posko terdekat. Raut wajah teman-teman dan pemandu sudah khawatir. Tidak hanya sampai di sini nih, guys. Keesokan harinya saat turun, dia melewati posko yang sama ketika kesurupan dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa. Diiringi oleh erangan geram harimau, dia pun bergegas mengucap doa dan berangkat dari posko itu untuk turun. Yang ketiga, dari Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru ini berada di ketinggian 3.676 meter. Gunung Semeru ada di antara 2 kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini juga masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menjadi gunung tertinggi di Jawa. Semeru juga tidak sedikit menelan korban. Sama seperti 5 pendaki gunung dan 1 anjing ini yang akan membuat kalian merinding nih, guys. Hari itu, kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pecinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Nah, pendaki wanita tersebut mengaku dirinya sendiri dan ingin menuju puncak. Akhirnya dia pun diajak bergabung dengan 5 kelompok pendaki ini. Dengan mudah mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini, guys. Tak terasa mereka berada di salah satu pos yang sudah dekat dengan puncak. Namun, karena malam telah tiba, mereka memutuskan untuk berkemah dulu nih, guys. Memasuki malam, mereka pun terlelap. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun, tidak lama saat tengah malam, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti arah pendaki wanita itu pergi, guys. Nah, tak berapa lama dia kehilangan bayangan wanita itu. Panik dan dia langsung bergegas kembali ke kemah untuk membangunkan teman-temannya yang lagi tidur itu. Dan teman-teman yang kaget dengan ceritanya pun bergegas untuk mencari pendaki wanita ini, guys. Dalam keadaan yang gelap, mereka pun tak dapat melihat apa-apa. Teriakan mereka pun percuma. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencarinya esok hari. Pagi menjelang, mereka sudah beres-beres dan membagi kelompok dalam 2 tim untuk mencari si pendaki wanita yang hilang tadi. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai bibir jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu, guys. Penasaran, mereka akhirnya menuruni jurang. Sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Akhirnya menunggu kedatangan teman lainnya, mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke tim SAR, guys. Tim SAR pun langsung mendatangi dan meninjau kondisi. Mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin.
Namun, yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan, guys. Mereka pun terduduk lemas setelah mendengar penjelasan tim SAR. Next, dari Gunung Ungaran. Nah, Gunung Ungaran ini berada di Kabupaten Semarang. Gunung Ungaran punya ketinggian 2050 meter. Gunung Ungaran juga dapat dilihat pengendara yang melakukan perjalanan darat menuju selatan Semarang. Dan gunung tersebut akan berada di sisi kanan. Namun, Gunung Ungaran juga menyimpan misteri, mulai dari penunggu sampai kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu penunggu salah satu jalur perbukitan. Saat itu, pria yang berasal dari kota Semarang ini berangkat sendiri menuju lokasi pendakian. Mendekati lokasi pendakian, dia mulai merasa tidak nyaman. Namun, tetap dia teruskan. Memulai pendakian pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu. Sampai di sebuah hutan dengan lapangan luas, dia memutuskan untuk beristirahat. Nah, menjelang malam, dia memutuskan untuk berkemah di sana. Setelah tenda dan api unggun siap, suasana di sekitarnya tiba-tiba hening. Awalnya terasa berisik oleh suara dedaunan dan hewan. Tak lama, dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur. Tengah malam, dia terbangun oleh suara erangan hewan liar. Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena melihat bayangan mirip harimau. Namun, beberapa saat bayangan dan suara itu hilang, dia memutuskan untuk melihat sekitar. Saat membuka tendanya, tak disangka sebuah sosok hitam besar ada di depan tendanya. Tepat di samping sosok itu adalah macan kumbang yang hitam gelap, tapi matanya bersinar hijau. Nah, melihat itu pun pendaki itu mulai membaca doa. Dia memejamkan mata. Kemudian seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam itu, seperti ada suara teriakan dari dalam hutan. Dia pun kaget dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, dia sudah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api unggunnya. Dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh kelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Buat gunung yang terakhir ini kita ambil dari Gunung Salak. Nah, Gunung Salak ini bukan gunung yang ada salaknya atau gunung yang banyak pohon salak kayak gitu, bukan guys. Nah, jadi ada yang bilang kalau Gunung Salak ini berasal dari kata siloka dan salaka. Siloka sendiri memiliki arti simbol atau sandi, sementara salaka artinya asal-usul. Tapi ada mitos lain yang menyatakan jika dahulu pernah ada yang menemukan sebuah salak dalam ukuran yang tidak biasa. Maka sejak saat itulah gunung berapi ini dinamakan Gunung Salak, guys. Nah, Gunung Salak ini berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak punya banyak kisah mistis yang masih belum terpecahkan. Namun, di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada tahun 2007, 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2211 meter ini, guys. Nah, pada saat mereka mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dirinya. Dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya, apakah mereka melihat hal serupa? Temannya hanya berkata tidak dan memintanya untuk membiarkan sosok itu. Menjelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Nah, ketika mereka berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur
karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak disangka, di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Merinding bacanya. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Namun, tak lama kemudian terdengar suara lentunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun pelan-pelan mampu masuk ke dalam tendanya lagi dan terlelap berkat lantunan doa yang juga mengusir pasukan tersebut. Oke guys, aku udah bacain kisah-kisah mistis mendaki gunung yang ada di Indonesia, dan itu membuat aku semakin tidak berani untuk mendaki gunung guys. Serius, sumpah aku gak bakal mau naik gunung. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga kalian suka sama video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman, saudara kalian, tetangga kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.